Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa yang kami hormati Ibu Sri Mulyani MDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman mahasiswa PAI 4B yang berbahagia. Kami atas nama Supriyono dan rekan saya Abdul Nazar Al-Hasan akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi kesehatan mental. Materi kesehatan mental meliputi pengertian, langkah-langkah terwujudnya, dan standar kesehatan mental dalam lingkup sekolah. Pengertian kesehatan mental. Istilah sehat jasmani atau sehat mental dalam kehidupan sehari-hari berarti memiliki daya tahan yang baik, yaitu memiliki energi untuk bekerja dan melakukan sesuatu serta merasa nyaman dan segar. Individu tidak merasakan hal-hal yang tidak enak, pusing, mual, lelah, atau segan dan malas dalam menghadapi pekerjaannya. Orang yang sehat mentalnya berarti mempunyai integrasi pribadi, mempunyai kemampuan bertindak efisien, mempunyai gairah hidup, dan mempunyai tujuan hidup. Apa yang dilakukan ada korelasi antara potensi yang dimiliki dengan tindakan, sehingga terjadi keseimbangan dan ketenangan. Orang yang sehat mentalnya mengalami keseimbangan atau dalam keadaan equilibrium. Langkah-langkah terwujudnya kesehatan mental. Yang pertama, preventif. Usaha yang bersifat preventif yaitu usaha mengadakan pencegahan dengan cara mengurangi sebab-sebab gangguan mental atau penyakit mental. Yang kedua, kuratif. Usaha yang bersifat kuratif yaitu usaha perbaikan atau pengembalian keseimbangan terhadap gangguan mental dan penyakit mental melalui terapi. Yang ketiga, preservatif. Usaha preservatif yaitu usaha pemeliharaan atau penjagaan agar keadaan yang seimbang tetap terjaga dengan baik. Adapun dalam lingkup sekolah, pelaksanaan kesehatan mental di sekolah secara preventif adalah bagaimana supaya peserta didik dapat melakukan penyesuaian diri secara baik. Menurut Winarno Surahmat, penyesuaian diri yang berhasil adalah mampu memenuhi kebutuhan dengan baik dan tidak berlebihan atau kekurangan, tidak mengganggu atau merugikan individu lain dalam memenuhi kebutuhannya, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat di mana ia berada, tolong-menolong secara aktif. Jadi penyesuaian diri adalah suatu usaha manusia untuk mencapai keharmonian diri sendiri di dalam lingkungannya. Sebaliknya, bila usaha-usaha itu berupa tingkah laku yang menimbulkan permusuhan, iri hati, merampas hak orang lain, kedengkian, kecemburuan, serta egoistis yang mampu membawa ketidakharmonian, maka seseorang dapat dikatakan maladjustment atau malasuai. Adapun macam-macam penyesuaian diri yang dapat dipelajari anak di sekolah, diantaranya yang pertama, penyesuaian diri terhadap keluarga, family adjustment. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap masyarakat, social adjustment. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap kehidupan di sekolah, school adjustment. Yang keempat, penyesuaian diri memilih perguruan tinggi, college adjustment. Yang kelima, penyesuaian diri terhadap jabatan, vocational adjustment. Dan yang terakhir, penyesuaian terhadap perkawinan, marriage adjustment. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Nazar Al-Hasan. Baik, akan saya lanjutkan penyesuaian diri terhadap keluarga atau family adjustment. Kehidupan di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru dan siswa semata. Orang tua tetap harus mengawasi dan mengarahkan anaknya serta bekerja sama dengan guru untuk membantu mengembangkan potensi positif anaknya dan mengurangi potensi yang bersifat negatif.
Begitu juga otoritas guru di sekolah hendaknya tidak mengurangi wibawa orang tua di rumah dengan menerima pelajaran budi pekerti atau moral atau agama di sekolah. Seharusnya siswa menjadi lebih memahami posisi dan peran tanggung jawab orang tua serta menghormati orang tua, terutama orang tua dan guru yang membimbing dan mengarahkan mereka. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap masyarakat atau yang disebut dengan social adjustment. Kegiatan ekstrakurikuler atau keorganisasian dalam sekolah, misalnya OSIS, Paskibra, PMI, Pramuka, grup sepak bola, tim basket, dan sebagainya, merupakan sarana bagi peserta didik melakukan adjustment secara sosial. Penyesuaian diri yang terjadi adalah adanya kesanggupan untuk mengadakan relasi yang sehat, kesanggupan untuk bereaksi secara efektif dan harmonis dengan kenyataan sosial, kesanggupan untuk menghargai dan menjalankan hukum, kesanggupan untuk menghargai pribadi orang lain serta mengakui hak-hak orang lain, kesanggupan untuk menjalin persahabatan, simpati dan empati terhadap orang lain dalam bentuk memberi pertolongan, jujur, cinta kebenaran, rendah hati, dan sebagainya. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap kehidupan di sekolah atau school adjustment. Penyesuaian diri terhadap di sekolah hendaknya bersifat konstruktif, yaitu patuh disiplin yang diterapkan sekolah, mengakui otoritas guru, minat yang tinggi terhadap mata pelajaran di sekolah, mampu memanfaatkan secara maksimal situasi dan fasilitas yang disediakan di sekolah dengan baik. Selanjutnya, penyesuaian diri memilih perguruan tinggi atau college adjustment. Menjadi mahasiswa merupakan salah satu alternatif untuk menuju dunia kerja. Peluang untuk menjadi mahasiswa telah disiapkan ketika SMA ataupun SMK, di mana menjadi peserta didik telah dihadapkan untuk memilih jurusan yang disukai dan diminati dan benar-benar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kesalahan dalam memilih jurusan walaupun tidak cukup fatal bisa berakibat pada penyesalan di kemudian hari. Selain itu, siswa harus mengantisipasi memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan materi yang dipunyai, realistis dan menerima secara sadar kemampuannya, dan mampu menempatkan diri semestinya. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap jabatan atau vocational adjustment. Di SMU sekarang, walaupun sudah banyak organisasi yang diperkenalkan untuk diikuti oleh siswa, tampaknya pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan mulai diupayakan sebagai program resmi. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri, jiwa kepemimpinan, dan kewirausahaan. Tampaknya harus dipupuk semakin dini. Oleh karena itu, sekolah rupanya dituntut juga untuk mengupayakan siswanya beradaptasi dengan sikap kemandirian, tidak menggantungkan diri pada orang lain, punya cita-cita dan mempunyai tekad kuat untuk mewujudkan cita-citanya, mempunyai jiwa kepemimpinan. Penyesuaian diri terhadap perkawinan atau marriage adjustment. Pendidikan seks yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi apakah perlu jadi pembelajaran khusus di sekolah, sebenarnya upaya untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan hal-hal negatif yang muncul akibat pergaulan bebas tersebut. Pada intinya, sekolah mempersiapkan dan menyiapkan siswa didik untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tubuh dan hormon-hormon dan efek positif dan negatif yang muncul mengiringinya, memahami dan menangani peran jenis atau seks role, memahami reproduksi sehat, memahami hakikat pernikahan dan norma-norma yang mengatur, memahami mengenai pergaulan bebas. Yang selanjutnya, kuratif. Sekolah tidak bisa berlepas tangan ketika siswanya mengalami masalah. Justru sekolah sebagai suatu komunitas dan dapat memberikan bantuan dan dukungan yang cukup
besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada siswanya untuk mengatasi permasalahannya. Misalnya, penanggulangan siswa yang merosot prestasinya, penanggulangan siswa yang merokok, penanggulangan siswa yang bermasalah dengan keluarga, penanggulangan siswa yang minder atau pemalu, penanggulangan siswa yang tawuran. Selanjutnya ada preservatif, kesinambungan. Hal yang paling sulit dalam upaya kesehatan mental adalah memelihara secara berkesinambungan atmosfer kesehatan mental di sekolah. Kesehatan mental bukan upaya perorangan, tapi integrasi adanya komunitas sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, dan peralatan, serta proses yang melingkupinya. Jadi kesehatan mental di sekolah bukan bersifat program tersendiri, tapi merupakan jiwa dari aktivitas yang diadakan oleh sekolah. Nah, standar kesehatan mental di sekolah. Dalam tiap sekolah pasti akan ada perbedaan untuk standar kesehatan mentalnya. Namun, yang paling umum dan ada di sekolah, yang pertama itu ada standar kebersihan, yaitu upaya untuk menjaga secara sadar kebersihan, secara keindahan, kesehatan, serta keamanan sekolah, lingkungan, dan manusianya. Yang kedua, standar aktivitas. Aktivitas yang energik dan bersemangat untuk saling mewujudkan potensi positif SDM-nya. Yang selanjutnya, potensi negatif. Berkurangnya potensi negatif dan terciptanya lingkungan yang kondusif. Yang selanjutnya, standar sumber daya manusia atau kreativitas sumber daya manusia. Yang terakhir itu ada standar prestasi. Standar prestasi yang tinggi sesuai dengan prestasi yang dimiliki sumber daya manusianya. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ahlun Nazar Alasan, mewakili dari kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan materi tentang kesehatan mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.